Bismillahirrahmanirrahim. أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، نراكم تانية في هذا الموقع التعليمي الذي تخص في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صباحكم طيب وأسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. دعوني في هذه الفرصة أن أنتهز هذه الفرصة لأتحدث معكم لنتناقش ونتبادل الآراء ونعالج الفقه عن طريقة تعليم مهارة الكتابة. بعد أن تم الحديث عن ثلاث المهارات الأخرى ألا وهي مهارة الاستماع والكلام والقراءة، فحان الموعد لنتحدث ونعالج الفقه عن طريقة تعليم مهارة الكتابة. فلا أريد أن أطيل عليكم، فدعوني أن أخذكم إلى الشاشة الجاهزة أمامكم. نعم، شوية، هذه جاهزة أمامكم. المحور الذي إحنا في مناقشة اليوم يعني طرق تعليم مهارة الكتابة. يعد هذه المهارة من مقرر في مادة تعليم مهارة تعليم مادة طرق تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. في البداية وقبل كل شيء دعوني أن أخذكم إلى مفهوم مهارة القراءة. ما هي مهارة القراءة؟ هناك عنصرين مهمتين عندما نتحدث عن مهارة القراءة. Jadi kalau kita berbicara tentang maharat kitabah, maaf ya, ini salah, bukan maharat qiraah, tapi al-kitabah itu saya salah menulisnya. Seharusnya ini maharatul kitabah. Nah, seperti topiknya di sini. Oke. Intinya, jika kita membicarakan tentang maharatul kitabah, itu ada 2 poin pokok yang harus kita penuhi jika kita ingin dikatakan menguasai keterampilan menulis. Apa itu? Yang pertama adalah maharat at-tahrir al-arabi. Nah, maharat tahrir al-arabi, ma hiya mafhum maharat at-tahrir al-arabi, yaitu keterampilan menuliskan huruf Arab. Ya. Yang dimaksud huruf Arab di sini adalah huruf hijaiyah. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi yang pertama, dia harus punya kemampuan menulis huruf Arab, baik itu dalam konteks huruf, kata, kalimat, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah wad'u alamatit talqin. Jadi dia mampu menggunakan titik, koma, tanda petik, tanda kurung, dan lain sebagainya. Itu termasuk maharat at-tahrir al-kitabi. Termasuk tulisannya juga bagus, bisa dibaca, dan lain sebagainya. Itu termasuk kategori maharat at-tahrir al-arabi. Sedangkan poin yang kedua adalah maharatut ta'bir at-tahriri. Ini mungkin poinnya di sini. Jadi dia mampu memiliki keterampilan mengungkapkan ide pikiran secara tulisan. Nah, kalau kalam kan mengungkapkan ide pikiran secara lisan, kalau kitabah adalah mengungkapkan ide pikiran secara tulisan. Jadi maharatul qiraah itu mencakup 2 unsur pokok, yaitu maharat at-tahrir al-arabi dan maharat at-tahrir at-ta'bir at-tahriri. Nah, mafhum ta'lim maharat al-kitabah. Tadi kan kita membicarakan apa pengertian maharatul kitabah. Sekarang kita membahas apa itu maksud atau pengertian daripada pembelajaran maharatul kitabah. Li ta'lim al-kitabah yakni al-ihtimam bi umur 3 ra'isiyah. Jadi pembelajaran maharatul kitabah itu mencakup 3 pokok ini. Awalan adalah al-kitabah bi syaklin yattasif bil ahammiyah wal iqtisadiyah wal jamal wa munasiba li maqtadal hal. Wa hadha ma yusamma bi ta'bir at-tahrir. Jadi dia mampu menuliskan membuat tulisan yang dia memiliki makna, tulisan itu memiliki maksud yang ingin disampaikan, ya. Tulisan itu sesuai dengan tupoksinya. Tulisan itu memiliki makna yang indah. Tulisan itu mampu menyampaikan maksud yang diinginkan oleh si penulis dengan jelas dan lain sebagainya. Ini namanya kemampuan ta'bir at-tahriri. Yang kedua adalah al-kitabah as-salima min haitsul haja. Dia mampu menulis huruf hijaiyah dengan benar. Ya, sama. Wa alamatut talqim, tanda baca. Wal mushkilat al-kitabiyah al-ukhra kal hamzat wa ghairi dzalika. Dan tulisan tersebut harus terbebas dari kesalahan-kesalahan penulisan imla seperti hamzatul qat'i, hamzatul was'i, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah al-kitabah bisyaklin wadhih wa jamil. Dia mampu menulis dengan indah, ya. Maksudnya indah itu tidak ada aturan khusus, ya.
Mungkin kalau keindahan dalam tulisan itu ada mahalah sendiri namanya mahalatul khat, ya. Tapi kalau yang ketiga ini cukup tulisannya bisa dibaca, ya. Tulisannya bisa dibaca orang lain. Karena seperti yang diterangkan sebelumnya, dia ada orang yang ide pokoknya menyampaikan ide pokoknya secara tulisan itu bagus. Tapi kok tulisannya itu tidak bisa dibaca kayak cakar ayam itu. Kan banyak seperti itu lah. Maka harus disempurnakan. Ada orang yang tulisannya bagus, khotot misalnya. Tapi dia tidak tahu apa makna di balik tulisan itu. Lah, maka kedua mahalah ini seperti sebelumnya harus dibutuhkan. Sedangkan kalau dalam pengajaran tiga kategori ini harus terpenuhi dalam maharatul kitabah. Nah, apa saja yang tercakup di dalam keterampilan tahrir al-Arabi atau menulis huruf Arab, ya. Yang pertama adalah maharatut tahajji bi tariqatin salimah. Dia mampu menulis tahajji. Tahajji itu latihan menulis huruf hijaiyah, nutqan wa kitabatan. Nah, sesuai dengan tata cara yang benar. Nah, yang kedua, wala maharatu wad'i alamati talqim fi mawadhi'a. Dia mampu meletakkan tanda koma, titik, tanda petik dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, maharatul rasmi al-wadhih al-jamil lil harfi wal kalimah. Ini kurang roknya, ya. Dia mampu menuliskan huruf dengan jelas, indah dan lain sebagainya. Karena banyak orang pintar tulisannya bagus, tapi lah kok maksudnya maksud tulisannya itu loh, pesannya bagus, tapi tulisannya dibaca itu ruwet, ya, kayak cekel ayam. Nah, makanya harus punya at-tahrir al-Arabi. Jangan kok tulisannya cuma indah saja, tapi dia nggak tahu apa maksud yang ditulisnya itu. Nah, itu. Maka keduanya harus bersinergi. Nah, sekarang apa mukawwanat atau muhtawa maharat ta'bir at-tahrir? Ada at-tahrir al-Arabi dan at-ta'bir at-tahrir. Yang pertama adalah dia mampu memiliki keterampilan menulis secara bebas, ya, artinya menulis apa saja, gitu, ya. Yang kedua, dia mampu memiliki keterampilan maharat ta'bir al-wadhifi atau menulis sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya, misalnya mengisi formulir, menulis surat dan lain sebagainya. Itu namanya maharat ta'bir al-wadhifi alladhi ya'malu at-talib fi kulli yawmiyatiha, di setiap kesehariannya. Nah, itu artinya yang sifatnya formal itu al-wadhifi. Nah, yang ketiga, dia adalah maharatut ta'bir al-ibda'i. Dia mampu memiliki keterampilan menulis yang ibda itu, yang kreatif. Nah, al-mukhtari atau al-ibda'i, al-ikhtira'i, ya, yang kreatif dan inovatif. Nah, jadi apa yang terlintas dalam pikirannya secara ide pokok dan lain sebagainya, pikiran, dia mampu menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi terlepas dari yang kesehariannya itu. Nah, misalnya saya ingin menulis tentang demonstrasi misalnya, maka saya fokus kepada tulisan yang kreatif tentang demonstrasi dan lain sebagainya. Nah, adapun metode pembelajaran maharatul kitabah itu kurang lebihnya ada 4, ya, menurut saya. Menurut literatur yang saya baca, yang pertama adalah tariqatul haja. Jelas, ya, dia harus mempelajari tahajji, ya, apa caranya nulis huruf hijaiyah dengan baik yang benar. Yang kedua, tariqatun nas. Artinya dia memakai metode menyalin, ya. Jadi disalin. Dulu dalam penulisan itu ada buku yang ditulis huruf alif misalnya. Terus setelahnya kita harus menirukan huruf itu. Ada buku khusus itu loh. Kalau latihannya dulu ketika menulis misalnya ada hamzah, kita tulis hamzah, lam, kita tulis lam. Nah, lam itu yang nekuk di bawah itu di bawah garis atau pas garis atau di atas garis, itu harus disesuaikan. Yang keempat, yang ketiga adalah tariqatul imla, ya. Jadi imla itu tidak harus dikte, ya. Tapi imla kalau dikte berarti al-imla al-istimai atau al-ikhtibari. Tapi al-imla di sini lebih luas daripada dikte. Yang pertama adalah al-imla bil manzur. Jadi kita lihatkan tulisannya kemudian mereka menirukan, ya. Hampir sama, mangkul sama nasakh ini. Yang kedua adalah tariqatul imla bil mandur. Nah,
Tariqatul imla al-istimai, ini mungkin yang kita lebih kenal dengan dikte Arab ya. Guru al-mudarris yatakallam wa talib yastami' ila hadzal kalam wa yaktubuhu wa yanquluhu ila al-kitabah. Jadi disalinnya dalam bentuk tulisan. Yang keempat adalah al-imla al-ikhtibar, yaitu latihan emang tes imla ya. Yang keempat adalah tariqatul insya, dan insya ini tentu dibagi menjadi dua, hunakal insya al-muwajjah wa hunakal insya al-khul. Nah, al-insya muwajjah itu adalah insya yang masih terbatasi oleh aturan-aturan tertentu. Misalnya uktub insya'an namudajiyan an mawdu' hayati al-yaumiyah. Jadi tulislah insya yang menceritakan tentang kegiatanmu sehari-hari. Lah itu kan kita tidak bisa berbicara di luar kegiatan sehari-hari. Nah, makanya harus terarah seperti itu. Uktub insya'an namudajiyan an a'malika fi yaumil utla. Apa kegiatanmu pada hari liburan? Nah, itu kan sudah terbatasi. Kita nggak bisa berbicara lain tentang lainnya. Uktub insya'an namudajiyan an madrasatika. Berarti kita terbatas untuk membicarakan tentang sekolah saja. Nah, itu namanya insya. Ya. Adapun insya al-khur atau insya yang lepas, yang bebas, itu bukan berarti dia bebas nulis sakarepe dhewe, enggak. Tetap ada batasan-batasan tertentu yang tidak sebanyak al-insya al-muwajjah. Contohnya uktub insya'an namudajiyan wa kana fihi kana wa akhwatuha dan lain sebagainya. Tapi topiknya bebas lah, tapi di situ dikasih kaidah kana wa akhwatuha dan lain sebagainya. Itu ya. Selanjutnya kita membicarakan tentang evaluasi maharatul kitabah ya. Jadi para pakar dalam hal ini itu membagi evaluasi keterampilan menulis itu menjadi dua. Ada model evaluasinya ada dua. Ada al-maqaliyah dan maudhu'iyah. Ini salah ya. Wawunya sebelumnya mim ini ada wawunya lagi. Maudhu'iyah. Lah apa yang dinamakan as'ilatul maqal? As'ilatul maqal itu as'ilah pertanyaan yang dia bukan, ini as'ilatul maudhu'iyah ya. As'ilatul maudhu'iyah itu as'ilah yang punya jawaban lebih sedikit ya. Jadi di situ siswa cuma disuruh menjawab pertanyaan dengan menentukan beberapa pilihan saja ya. Contohnya misalnya jelaskan perbedaan antara mobil dengan sepeda motor. Nah, itu kan kita tidak bisa membicarakan tentang yang lain, tapi cuma bisa membicarakan tentang mobil dan sepeda motor saja. Sedangkan maqaliyah itu jawaban yang esai ya. Al-maqaliyah itu esai. Nah, yaitu ini sanian al-as'ilah al-maftuha, pertanyaannya sangat terbuka dan jawabannya juga sangat panjang. Nah, tentu di antara kedua pertanyaan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau maqaliyah itu lebih orisinil ya, kita bisa mengetahui kemampuan siswa secara pasti, tapi ya gitu, minusnya itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengoreksi. Nah, sedangkan kalau maudhu'iyah ya pertanyaannya jawabannya seputar itu, siswa tidak bisa berimajinasi dan lain sebagainya, dia hanya menentukan pilihan yang ada. Enaknya ya ngoreksinya lebih cepat. Nah, itu salah satunya. Di antara contoh evaluasi yang maudhu'iyah, yang pilihan ganda tadi ya, itu ada banyak macamnya. Yang pertama adalah as'ilatul mal'il faraghat awit takmil. Misalnya kalau ada pertanyaan terus imla hadhihi al faraghat bil kalimah al munasibah. Misalnya dhahaba Muhammadun al-fasli. Al-fasli. Berarti titik ini apa? Oh, berarti ila. Dhahaba Muhammadun ilal fasli. Misalnya imla hadi al-faraghat bi ahrufil jar al-munasib, dengan huruf jar yang paling sesuai atau dan lain sebagainya ya. Yang kedua adalah tahdid mauqifil khata' was-shawab. Jadi setelah kita membaca teks, kita disuruh membuat pernyataan, ada pernyataan di situ lah, pernyataan itu benar atau salah, kita tidak tinggal disuruh milih ya. As'ilatul ikhtiyar min muta'addid. Nah, jadi pilihan ganda ada A, B, C, D atau A, B, C, D, E, kita tinggal memilih saja. Yang keempat adalah ikhtibar muzawajah, mutabaqah, taufiq wal muqabalah. Itu biasanya kita dilatih untuk pilihan soal yang tinggal menjodohkan. Nah, misalnya al-mudzakkar, mana contohnya mudzakkar? Al-muannas, mana mudzakkar? Misalnya ada al-fallahu
di sini ada al-madrasah atau al-mazra'ah dan lain sebagainya. Oh, berarti al-falahu itu ke mazra'ah, bukan ke madrasah lah, dan lain sebagainya. As'ilatu i'adati tartib, yaitu merapikan atau menertibkan kembali, menertibkan ulang. Misalnya ada ratib hadhihi al-kalimat ilal jumlah al-mufidah. Misalnya ada kalimat yang berpotong-potong, lah buatlah kalimat dari kata yang berpotong-potong ini menjadi jumlah mufidah. Ya, as'ilatu tahlil au bayanil hukm. Benar enggak ini seperti ini, benar enggak ini seperti itu, ya. As'ilatu ta'dad, as'ilatu ta'arif itu artinya mada ta'arifu an maharatil kitabah, mada ta'arifu anil madrasah. Itu as'ilatu ta'arif, pengertian, ya. Yang ke-9 adalah mungkin as'ilatu tahwilil jumal. Kita mengubah bentuk daripada kalimat tersebut. Contohnya misalnya kita memberikan contoh ya'kulu Ibrahimu as-samaka. Coba kalimat ini diubah menjadi kalimat negatif atau kalimat ini diubah menjadi kalimat tanya dan lain sebagainya. Atau yang dahulunya menjadi fa'il coba diubah menjadi maf'ul dan lain sebagainya. Itu di antara beberapa evaluasi yang sifatnya maudhu'iyah, ya. Adunu naktafi huna ashkurukum ala khusnil insat wal mutaba'ah tamanniyati daiman lakum wa lakum bitaufiq wa najah daiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wada'at.